dimuliakan. Terima kasih, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita boleh menyaksikan kesaksian dari keluarga Ngurun yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai keluarga ini ya, amin. Tuhan terus memberikan berkat yang melimpah, bahkan anak-anaknya yang belum bisa hadir atau cucu-cucu yang belum bisa hadir, kita doakan supaya sama-sama hadir di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada yang ingin bersaksi lagi pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam ruang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wesley dengan tema kuasa yang dari Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita boleh mengalami berbagai hal yang menurut kita kemampuan kita sendiri, tapi ada kuasa yang lebih besar dari yang ada di dunia ini, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Kita akan menyiapkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa secara pribadi untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan keluar dengan sia-sia ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak Tuhan boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau mendengarkan benar firman-Mu Bapa. Kau bukakan mata hati dan pikiran kami Yesus, sehingga kami boleh benar-benar mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau menjamah hamba-Mu Tuhan, Bapak Wesley akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Aleichem. Ya, puji Tuhan. Tak terasa sudah Agustus lagi. Pasti di RT sudah ramai lagi pasang-pasang ya. Pasang-pasang dekorasi, persiapan untuk 17-an. Ya. Dan itu biasanya ketika pemasangan ada yang memerintahkan, yaitu Pak RT di tempat masing-masing untuk pasang umbul-umbul, pasang bendera, ya seperti itu. Oke, nah Pak RT itu punya otoritas untuk
memberitahu warganya supaya bisa menghias kampungnya, gitu ya. Hari ini kita bicara tentang kuasa yang bekerja dalam nama Yesus. Kuasa yang bekerja dalam nama Yesus. Kita buka Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Silakan dibuka Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 19. Sudah dibuka? Ayat 13 sampai 20. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Yang dapat katakan amin? Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Amin. Ya, biasanya kalau kita berdoa, biasanya di akhir doa kita apa? Dalam amin. Kita akhiri dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebuah pertanyaan yang buat kita semua yang penting, apakah setiap orang yang menyebut nama Yesus otomatis memiliki kuasa? Ya, kita sudah lihat ya, Kisah Para Rasul 19 sudah memberikan jawaban untuk kita. Nah, kita perhatikan di kota Efesus itu ada anak-anak. Di sana ada imam kepala Yahudi ya, yang imamnya bernama Skewa. Ada berapa anak laki-laki? Ada banyak, yaitu 7. Ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, ini unik ya. Dia katakan apa? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, mereka pakai kalimat itu. Jadi dia pakai nama Yesus ketika ada semacam exorcism atau kayak pengusiran setan gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan sini sebenarnya mereka nggak kenal nama Yesus, tapi ya mereka hanya sudah tahu saja ya. Nggak mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita perhatikan anak-anak Skewa ini, mereka paksa, seperti kayak memaksa roh jahat itu keluar. Kata menyumpah ini bukan nyumpah sumpah serapah, enggak. Karena kalau dalam bahasa Yunani itu pengertiannya seperti kayak memang dua pengertian, ada kata sumpah, ada kata seperti kayak penekanan tertentu, memaksa di bawah sumpah atau memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Ya seperti itu, kalau bahasa Inggris kayak dibilang I curse you bukan bicara tentang sumpah serapah enggak atau mengutuk enggak,
Tapi itu bicara tentang seperti memerintah gitu ya. Nah, kalau bicara tentang Skewa ini kalau menurut studi kamus studi kamus Alkitab, saya cari tahu, Skewa itu bukan hanya sekedar nama saja. Ya. Jadi Skewa ini seperti kayak brand gitu ya. Jadi kayak merek dagang. Dia orang Yahudi. Dan kemudian dia berada di kalangan Yunani di kota yang namanya Efesus. Kota Efesus seperti itu. Jadi dia punya merek dagang namanya Skewa. Tapi kalau dicari catatan resmi, nama Skewa itu enggak terdaftar dari silsilah imam besar Yahudi. Jadi mereka belum tentu dari suku Lewi. Masih ingat yang boleh jadi imam hanya suku Lewi. Ya. Jadi yang boleh jadi imam hanya suku Lewi. Dan ini ada Skewa ini mereka tidak tercatat sebagai suku Lewi. Karena kalau kita lihat Skewa ini berarti lebih kepada arti dari kata Skewa itu kidal. Jadi kayak tangan kiri ya. Pengertian lagi dari kata lain dari Skewa adalah tidak dipercaya. Jadi kayak kalau sudah pakai kata ini, pengertiannya seperti itu, siapa yang mau percaya? Ya? Tapi kalau kita lihat mereka sebenarnya melanggar hukum Taurat. Ya, kenapa? Di ayat yang sebelumnya kita sudah baca, ayat yang ke-13, apa yang mereka lakukan? Ayat 13, perhatikan lagi di kitab Kisah Para Rasul 19. Ayat 13, mereka adalah seorang dukun keliling kalau zaman Indonesia kan. Buka praktek ya. Kayak Indonesia kan suka ada yang dukun yang jalan di pinggir-pinggir jalan tuh ya. Mereka memperagakan sebuah kehebatan seolah supernatural. Tapi sebenarnya semuanya trik sulap semua. Kok tahu? Ya iya, karena saya juga belajar sulap. Makanya saya tahu apa yang mereka lakukan. Semuanya hanya trik sulap. Tapi itu orang-orang Indonesia berhasil banyak ya ketertipu dengan orang-orang seperti itu. Ya, mereka pikir mereka itu orang pintar. Ya sebenarnya mereka pintar cari duit. Bukan pintar. Coba ditanya makan. Kasihkan rumus aljabar ke mereka. Gak bisa jawab. Kasih tanya, siapa penemu? Berikanlah sesuatu yang baru, yang mungkin tersembunyi. Pasti mereka gak bisa jawab. Tanya, tingginya pegunungan Papua itu berapa? Pasti mereka juga gak bisa jawab. Jadi mereka bukan orang pintar. Ya. Mereka hanya dukun keliling. Sama seperti yang Skewa lakukan ini. Orang-orang Skewa ini hanya sekedar, saya katakan dia dukun keliling. Mereka sebagai tukang jampi, dan mereka mempraktekkan mantra. Kalau kita perhatikan sebenarnya kalau di kota Efesus ini, ya, Efesus ini tempat tinggal mereka itu ada pusat penyembahan berhala atau ilmu gaib. Jadi di situ di kota itu kayak pusatnya okultisme, penyembahan dewa-dewi. Nah di sana itu kalau ada sesuatu yang menarik buat mereka, kalau mereka mendapatkan satu nama dewa, kemudian kebetulan itu berhasil, apa yang mereka lakukan? Mereka pakai nama dewa itu untuk dijual kepada orang lain. Sebelumnya mereka melakukan percobaan dulu. Kalau benar-benar berhasil, mereka jual nama dewa itu, kemudian nanti banyak orang akan membelinya. Mereka bikin sebuah kalimat khusus, kayak kalimat mantra. Ya, dijual lah begitu. Nah, di tengah lingkungan seperti ini ditunjuk Tuhan itu datang melalui Paulus. Jadi dia menunjukkan kuasanya itu lebih besar daripada sekedar kuasa kegelapan. Jadi kalau kita lihat anak Skewa ini jadi pelajaran ya.
buat siapa saja yang bermain-main dengan nama Yesus. Jangan sampai itu juga terjadi dengan kita. Ya. Dari peristiwa ini kita temukan ada 3 prinsip penting tentang kuasa yang bekerja dalam nama Yesus. Ada 3 prinsip penting kuasa yang bekerja dalam nama Yesus. Yang pertama adalah hormatilah nama Yesus. Kalau kita perhatikan lagi, kembali lagi ayat 13 tadi ya. Ayat 13 sampai 16 ada satu kalau kita lihat di ayat 13 di situ dikatakan aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lah, ini kayak lagi minjem sesuatu gitu ya, depan pergi ke ATM, kemudian ambil ATM, habis itu sudah masukkan kartu, tapi nggak tahu PIN-nya. Dia pikir dimasukin kartu pasti keluar duit. Ya, modal kayak gitu. Jadi kayak, kalau sampai itu terjadi, itu sama saja dengan tidak ada penghormatan. Kenapa? Karena contohnya anak-anak Skewa itu ya, anak-anak Skewa sendiri mereka menggunakan nama Yesus. Ya, aku menyumpahi kamu. Jadi kayak mereka ketemu dengan orang yang kerasukan, mereka berdoa dengan kata-kata yang diedit dengan kalimat yang saat itu biasa dilakukan. Aku menyumpahi kamu demi aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi dia pakai nama Yesus, terus dia tiru caranya Paulus. Caranya Paulus apa? Paulus ada seorang yang menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka mencoba meniru. Mereka mengharapkan hasilnya itu sama. Paulus kan gitu, dipakai Tuhan luar biasa. Dia bukan orang yang sempurna, dia sendiri punya masalah dengan matanya. Kesehatannya dia punya masalah dengan kesehatan. Ya, dia berusaha untuk minta Tuhan untuk mengambil masalah yang dia hadapi, tapi Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak mau menjawab, tapi Tuhan ada rencana tertentu untuk Paulus. Sampai akhirnya Tuhan memang tidak sengaja tidak menjawab doanya. Ya, seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi anak-anak Skewa ini memakai nama Yesus dengan cara yang salah. Ya, memakai cara Yesus dengan cara. Kalau mengharapkan sesuatu yang sama, ya tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak punya hubungan pribadi dengan Kristus. Gak ada. Mereka hanya melihat Paulus. Ya. Mereka coba tiru, amati, baru tiru. Mereka coba dengan gaya itu. Sampai sekarang kan orang-orang masih melakukan hal yang sama. Amati dan tiru. Tapi hasilnya belum tentu sama. Mereka tiru caranya Paulus ya, tapi nggak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Ingat, nama Yesus itu bukan mantra. Jadi bukan mantra. Nama Yesus itu adalah otoritas milik Tuhan yang hidup. Amin. Jadi luar biasa. Jadi bukan sekedar saja. Kalau kita pakai nama Yesus kadang-kadang saking dekat kita dengan Tuhan Yesus sampai kita kadang-kadang hanya menyebut langsung nama Yesus. Ya, kadang-kadang lupa menyebut dengan Tuhan di depannya. Tuhan Yesus misalnya. Atau lengkap. Ya, Yesus ya, Mesias itu kalau bahasa kita adalah Yesus Kristus. Nah, situasi anak-anak Skewa ini sama dengan kasus, saya katakan kasus ya. Masih ingat cerita tentang mantan finalis Putri Indonesia? Ya, mantan finalis Indonesia, dia membuka klinik kecantikan. Dia sewa tempat, peralatan yang
cukup komplit dengan tenaga-tenaga yang meyakinkan, seragamnya juga seperti seragam dokter, jasnya jas dokter. Apa yang dia lakukan? Dia mengadakan yang namanya operasi, ya facelift ya, operasi plastik, sedot lemak, ya. Jadi dia melakukan tindakan medis. Masalahnya adalah dia tidak punya izin. Yang kedua, dia tidak punya pendidikan medis sama sekali. Dia hanya banyak duit karena dia mantan finalis Indonesia. Akhirnya apa? Banyak pasien-pasiennya mengalami infeksi, kemudian juga mengalami kerusakan permanen. Jadi datang ke kliniknya bukan jadi tambah cantik, tapi tambah hancur. Seperti itu ya, aduh, jadi kacau gitu ya. Akhirnya ditangkaplah sama Polda Riau. Dia disidang dan menjalani persidangan setelah 15 korban yang mengalami infeksi berat dan cacat permanen. Aduh, kasihan ya. Kasihan korbannya gitu. Itu sekali perawatan bukan hanya sekedar 100.000, enggak. Itu jutaan gitu ya. Ratusan juta. Tapi ratusan juta itu hanya menghilang begitu saja. Pulang bukan dengan wajah yang cantik, tetapi wajah yang hancur. Akhirnya ditangkap. Ya, model itu. Nah, seorang itu dapat pakai jas dokter, pakai peralatan medis, bahkan seperti yang saya katakan tadi, buka klinik. Tapi kalau tanpa kewenangan yang sah, semua itu artinya dia tidak punya otoritas. Demikian pula seorang dapat menyebut nama Yesus, tapi kuasanya dinyatakan hanya melalui orang yang sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Hari ini saya berkhotbah atau mengajarkan, karena kita semua sama-sama belajar tentang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Itu semulanya ibadah tadi ya, memang saya mau terima kasih untuk kesabarannya menunggu sampai bisa berjalan. Tapi selama ibadah tadi ada gangguan ya, gangguan. Ini bukannya sekedar gangguan elektronik biasa, tetapi ini gangguan kuasa kegelapan. Ya. Saya tidak berteriak-teriak, ya. Enggak, cukup berdoa. Ya, untuk supaya bisa mengatasi semua, teratasi ya. Bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Kalau enggak ya enggak bisa tampil gitu ya. Dan nggak bisa muncul juga di YouTube sebagai untuk kita belajar kembali. Ya mungkin kalau seandainya pagi ini dengar khotbah mungkin saya bicara terlalu cepat atau saya salah ngomong atau bagaimana, bisa nonton ulang di YouTube. Di situ kan ada robot yang bisa ditanyakan. Nanti di situ dijelaskan kembali. Di sana sudah disediakan oleh YouTube fiturnya dari Google itu sendiri. Nah, jadi ketika saya berdoa, Tuhan tolong dan bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Kalau saya tidak punya otoritas, ya semuanya gelap gulita gitu kan. Kita berjalan tanpa ada tampilan multimedia, audio nggak bisa gitu kan. Sepertinya sepele buat orang lain ya. Tapi buat kita yang gereja modern, ya itu salah satu penunjang juga, ya, penunjang untuk kita sama-sama bisa belajar. Oke, kembali lagi. Berarti kita harus punya otoritas, amin. Mari kita sama-sama menghormati nama Yesus. Jangan kita hanya sekedar mengucapkan saja tanpa ada penghormatan, amin. Jadi jangan juga pakai doa itu seperti orang sekewa. Doanya jadi kayak mantra gitu ya. Kan ada mantra-mantra gitu, mantra. Jadi mantra kayak sebuah kalimat itu. Simpelnya saja, ada mantra seorang pesulap biasanya pakai apa? Abrakadabra. Simsalabim Indonesia. Fun fact ya, fakta menarik abrakadabra itu
Ami, Dede. Jadi sebenarnya itu tiga nama disebut abrakadabra. Itu ada kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, seperti itu. Kemudian zaman dulu dipakai, dibungkus, entah kenapa abrakadabra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu jadi sebuah kalimat begitu. Mungkin ada juga kaitannya dengan Askewa, tapi saya tidak bisa memastikan ya. Saya hanya tahu dalam tiga kata itu jadi sebuah kata yang orang salah menggunakan. Orang Kristen pakai nama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu biasa dengan kita kan. Kita ada berdoa. Tetapi ada orang-orang gnostik yang dan orang-orang yang sinkretis mencampurkan sebuah agama, mereka memakai juga kata itu, kata Tritunggal yang biasa kita dalam doa, menjadi sebuah mantra bagi doa mereka. Nah, kita jangan pakai itu. Kalau zaman sekarang, abrakadabra itu hanya sebuah permainan kata untuk hiburan anak-anak saja. Tidak ada kuasa di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Karena kita tahu namanya sulap itu sains. Semuanya bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sekali lagi. Jadi jangan pakai doa sebagai mantra. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan? Bangun hubungan pribadi dengan Kristus. Bagaimana kita bisa pakai nama seseorang kalau kita tidak punya hubungan pribadi? Seperti itu. Jadi kayak kita, misalnya kita satu jalan gitu kan, hanya berpapasan dengan seorang pejabat, kemudian kita bilang sama orang lain, saya kenal pejabat itu. Kamu mau apa? Saya kenal dengan pejabat itu. Biasanya orang-orang yang sombong kan bisa begitu. Padahal orang itu tidak kenal sama sekali. Hanya berpas-pasan misalnya. Nah itu. Jadi kita harus sebenarnya punya hubungan pribadi. Bukan hanya sekedar kenal lewat. Amin. Yang keempat, apa yang kita harus lakukan? Ucapkan nama Yesus dengan apa? Penghormatan tertinggi. Jangan asal sebut saja. Karena banyak sekali ya orang-orang di zamannya internet ini mereka memakai nama Yesus dengan kata-kata umpatan gitu ya. Indonesia menjadi seorang Kristen, kalau kita menyebutkan fakta sebuah agama lain, maka orang itu akan ditangkap, dipenjarakan. Tapi kalau orang lain menjelekkan nama Yesus, itu tidak akan bisa dipenjara. Kenapa? Ya karena ya mereka saja. Nah, kalau mereka bisa memakai nama Yesus dengan sebuah kata-kata hinaan, kita tidak boleh melakukannya. Mereka merasa menang di dunia, silakan. Karena mereka tidak akan melihat akhirnya bagaimana. Amin. Nama yang begitu kudus, nama yang perlu dihormati itu sangat tinggi otoritasnya. Tapi kalau hanya sedikit disebutkan dengan orang lain, maka itu tidak akan ada artinya. Amin. Kita harus menaruh nama Yesus sebagai penghormatan yang sangat tinggi. Kedua, hiduplah di bawah otoritas Kristus. Nah, ayat 15 di sini unik, saya bilang unik kenapa? Bisa-bisanya tuh. Ya. Ketika orang memakai nama Yesus, roh jahat justru minta ID card. Minta KTP gitu ya. Dia kata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapa kamu? Dibilang seperti itu. Waduh, kalau dikatakan seperti itu, jadi kayak diremehkan akhirnya ya. Sama roh jahat itu sendiri. Kalau tidak perhatikan, jadi sebenarnya roh jahat itu, dia tahu hierarki. Dia tahu hierarki. Siapa bos kita, dia tahu. Siapa pemimpin kita? Dia tahu. Bapak Ibu, pemimpinnya siapa? Siapa? Sebutkan. 1, 2, 3. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Sekali lagi, siapa pemimpin kita? Amin. Yesus Kristus. Ya, sebutkan. Jangan ragu-ragu. Nah kalau yang lain, mencoba pakai nama Yesus, kemudian iblis tahu bahwa orang itu tidak dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi?
Ditanya nanti, siapa kamu? Lu siapa? Gitu bahasa Indonesia. Orang Jakarta ya. Kayak ditanya deh, kamu siapa? Gitu kan. Kayak nggak dikenal gitu. Dipertanyakan dengan malah sama orang roh-roh jahat ya. Karena begini, saat itu kalau kita perhatikan ya, Paulus itu dikenal oleh dunia rohani, oleh dunia rohani karena apa? Hidupnya berada di bawah pemerintahan Kristus. Apa yang Yesus katakan dia ikuti. Bahkan yang tidak nyaman, tidak enak di depannya pun dia ikuti. Apakah dia pernah protes? Ya, sebagai manusia dia pernah protes. Tetapi apa yang selanjutnya dilakukan? Dia tetap saja ikut. Ya. Minjam istilah sebelah katanya, tetap menjadi orang yang berserah gitu ya. Berserah kepada Tuhan. Jadi dia berserah kepada Tuhan, tetapi dia tidak menjadi agama yang sebelah, enggak. Kenapa? Dia menjadi orang yang menjadi pengikut Kristus sejati dan dipimpin oleh Kristus. Beda dengan anak sekewa. Anak-anak sekewa ini pakai nama Yesus, tapi mereka tidak hidup untuk Kristus. Mereka hidup untuk perutnya mereka sendiri. Kalau kita perhatikan sebuah ajaran, apapun itu, kalau pengajarannya hanya untuk kepada kita, hanya untuk diri kita, dari dunia sampai akhirat hanya untuk kita, artinya dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena pusat hidupnya adalah diri sendiri. Ya, egois sekali. Iya, karena pusat hidupnya diri sendiri. Kalau orang yang mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, pusat hidupnya Tuhan. Ketika hidup di dunia, pusat hidupnya Tuhan. Ketika dia meninggal dan di surga, pusat hidupnya Tuhan. Seperti itulah ya. Jadi bicara tentang otoritas bagaimana? Ya, otoritas rohani itu lahir dari kehidupan yang tunduk kepada Kristus. Ya. Kalau kita tahu pusat kehidupan kita ada Kristus, berarti kita tunduk dengan apa maunya Kristus. Sama seperti ketika ada seorang pendeta yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Ini pendeta Jerman ya, ketika dia hidupnya di Jerman. Dia menolak ideologi Nazi. Ya. Ketika teman-temannya dan gereja lain itu tunduk dengan ideologi Nazi, dia tidak mau. Bahkan dia menolak. Dan dia tetap memberitakan Kristus. Sekalipun tempat dia, di gereja dia pun ditekan oleh pemerintah. Pemimpin-pemimpin lain bagaimana? Dia orang lain yang menyelamatkan diri. Tetapi Bonhoeffer ini tetap setia. Akhirnya dia dipenjara dan dihukum mati tanggal 9 April 1945. Kalau gitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, hanya sedikit waktu lagi kan perang dunia berakhir. Tapi sebelum dia meninggal, sebelum dieksekusi, dia pernah menulis seperti ini dalam buku catatannya. Ketika Kristus memanggil seseorang, ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk datang, dia memanggilnya untuk datang dan mati. Artinya, kalau Tuhan Yesus sudah panggil, ya udah. Datang untuk ketemu dengan Tuhan. Kalau kita dengar ya lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Terus kita jawab apa? Kita harus menjawab ya. Harus. Kalau udah dipanggil ya udah panggil. Disuruh pulang. Jadi ingat kelinci saya di rumah. Kalau udah nakal dia gigitin kabel, gigitin karpet, gigitin baju. Dia bilang saya pulang. Dia bilang gitu sama kelinci saya kan.
Dia mulai lama-lama mulai mengerti kata pulang. Pulang artinya balik ke kandang gitu ya. Ya. Nah kita jadi orang Kristen harus tunduk. Ketika yang punya otoritas tertinggi yaitu nama yang kita sembah, Yesus Kristus, mengajak kita pulang, ya pulang. Artinya kalau selesai ya selesai, tunduk. Kalau dia minta kita melakukan sesuatu, tunduk. Ikut apa maunya, amin. Walaupun sesuatu itu yang diminta adalah yang sulit sekalipun. Apapun itu. Kita harus tunduk, bukan tanduk. Amin. Ya, kalau tanduk berarti nggak punya ketundukan ya. Nah, Bonhoeffer itu dia memiliki otoritas rohani bukan karena dia jabatannya sebagai pendeta, tetapi karena hidupnya itu benar-benar sungguh-sungguh berada di bawah pemerintahan Kristus. Ya, dia tercatat dengan orang sebagai ya sosok martir di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi peristiwa bagaimana kita harus hidup sesuai dengan otoritas Kristus, mengingatkan saya dengan Lukas 6 ayat 46. Sebuah pertanyaan ketika sampai di gerbang surga kemudian ada yang protes, maka akan ditanyakan seperti ini. Ya, Tuhan bertanya, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Amin. Sampai ditanyakan ya atau dipertanyakan oleh Tuhan sendiri. Dia tidak akan menanyakan siapa nabimu. Enggak. Dia tidak akan tanya seperti itu. Kalau kita datang kemudian kita kayak naik banding gitu di surga. Kok saya enggak bisa masuk surga gitu. Kita akan ditanyakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Sesuatu yang menolak kita semuanya. Makanya kita harus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus taat pada firman Tuhan. Kalau hidup di bawah otoritas Kristus, berarti kita harus taat firman Tuhan. Hidup di bawah otoritas Kristus, berarti kita harus jadikan Kristus Tuhan atas seluruh hidup. Amin. Hidup di bawah otoritas Kristus berarti kita hidup sebagai murid yang setia. Kita harus mengikuti apa kata Kristus. Setialah. Setialah. Setia sampai. Amin. Enggak ada kata-kata yang lain ya. Kita harus setia sampai selesai di dunia ini. Jadi hiduplah di bawah Kristus, di bawah otoritas Kristus. Dan kita harus bertumbuh setiap hari dalam hubungan dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita sudah lihat, ya, prinsip penting yang ketiga adalah kita menyatakan kuasa. Menyatakan kuasa melalui ketaatan. Dari itu sudah ketaatan, tadi sudah sempat disinggung ya. Tadi kita perhatikan kembali ya. Nyatakan kuasa melalui ketaatan. Kalau kita lihat ayat ke-17 sampai ayat 20, di sini kita perhatikan ya. Hal itu diketahui seluruh penduduk Efesus. 17 sampai 20. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan makin berkuasa. Nah, bicara tentang nyatakan kuasa melalui ketaatan, kalau kita perhatikan, bagi orang dunia, ketika melihat atau mendengar orang pakai nama Yesus, kemudian setannya bukan hilang, bukannya setannya lari, tetapi setannya pada saat itu malah jadi menang, sepertinya ya menang kan? Betul nggak? Betul. Saat itu menang, iya. Anak Skewa ya, pakai nama Yesus harusnya sudah jatuh keluar dan
ya lepas gitu dari orang. Tetapi roh jahat itu malah apa? Memperkosa 7 laki-laki itu. Waduh, kenapa sih bilang dia? Di Alkitab dikatakan menggagahi. Bukan hanya sekedar menggagahi, ditelanjangi pula. Jadi benar-benar memalukan sekali. Ya. Ini peristiwa sangat memalukan yang terjadi di Efesus. Dicatat oleh ya, Lukas di Kisah Para Rasul. Ya, kalau kita perhatikan itu, bagi orang dunia, ini adalah sebuah catatan memalukan dan sepertinya membuat nama Yesus itu tidak kayak turun pamor gitu ya. Kan biasanya orang kalau misalnya kayak pergi makan, misalnya makan mie gitu ya. Makan mie suatu tempat, kemudian katanya mie-nya enak. Tapi setelah orang ke tempat itu mie-nya ternyata tidak enak. Cara masaknya tidak higienis. Dan kemudian jadi viral. Ketika ada orang memviralkan. Biasanya tempat itu, merek dagang dari toko rumah makan yang menjual mie itu apa? Jadi bangkrut atau tutup atau sepi gitu ya. Turun. Tapi kalau kita lihat peristiwa yang rada-rada mirip ini, itu terjadi dengan hasil yang berbeda. Nama Yesus dipakai jadi brand, jadi sebuah merek dagang, dan kemudian nama itu yang biasanya dipakai orang-orang Kristen. Ketika mau diucapkan roh jahat jadi lari ketakutan, dan orang-orang terbebas dari roh jahat. Tetapi pada saat itu ketika nama Yesus dipakai, malah yang terjadi roh jahat itu yang berkuasa. Ya kan? Jadi menunjukkan seolah-olah roh jahat itu menang, nama Yesus kalah. Betul nggak? Sepertinya begitu. Tetapi yang terjadi adalah peristiwa yang terbalik. Seperti antitesis, tapi kayak terbalik dari yang sesuatu yang biasa diharapkan. Ya, ekspektasi melawan realita, ya kira-kira gitu ya. Ekspektasi orang, mereka yang tidak suka pasti mengatakan, oh nama Yesus itu ternyata nggak pada kuasa. Tetapi terjadi yang terbaliknya, kita lihat ya. Sesudah peristiwa itu, ternyata banyak orang takut akan Tuhan. Banyak orang yang takut akan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengaku dosa mereka. Kemudian mereka bertobat. Dan mereka membakar kitab-kitab sihir. Ya. Ya di sana seperti saya katakan, di kota Efesus kan kota okultisme. Sudah biasa dengan dewa-dewa yang ya salah satu legenda yang di dewa-dewa yang ada itu yang mungkin lagi main kali di bioskop itu. Kisah-kisah dewa-dewi Yunani lah. Nah, di tempat itu banyak buku-buku dan orang-orang yang banyak menjadi kayak zaman sekarang disebut dengan dukun. Ahli jampi. Ya. Dan mereka biasanya itu mengumpulkan buku-buku tuh sihir, buku-buku sihir. Dan di sana ya ada jadi kayak sebuah gulungan-gulungan kitab sihir. Ya, bagaimana cara buat ini, cara buat ini ya. Ya, bentuknya itu sebenarnya bukan yang murah ya. Dan dikatakan bahwa kitab-kitab mencapai 50.000 keping perak pada saat itu. Jadi kalau bisa zaman itu 50.000 keping perak, zaman sekarang itu kalau dihitung-hitung, kalau berdasarkan upah harian, masa kini ya, seandainya diperkirakan itu bisa diperkirakan sekitar 75 sampai 100 miliar rupiah. Itu dibakar. Mungkin orang akan protes. Kenapa dibakar? Bakar itu namanya bakar uang. 100 miliar itu kan bisa pakai sumbangkan ke panti asuhan, anak-anak panti jompo gitu kan, atau ibu orang tua di panti jompo, anak-anak yatim piatu. Iya, salah sebut ya. Iya.
Kemudian gini, kenapa dibakar begitu saja? Orang pikir, wah itu kan sayang duitnya kan. Tetapi kalau kita perhatikan, ini bukan masalah bakar duit biasa. Ya, bukan bakar duit biasa. Di sini mereka benar-benar membakar sesuatu yang mereka bilang ini tidak ada nilai sama sekali. Ya. Benar-benar yang bagi dunia itu bernilai, ternyata bagi Tuhan itu nggak ada nilainya. Betul? Pernah seperti itu? Iya, jadi nggak ada nilai sama sekali. Bagi orang dunia itu bernilai, tapi bagi orang yang sudah ikut Tuhan nggak ada nilainya. Jadi benar-benar sebuah peristiwa yang membalikan keadaan dan pikiran orang lain. Kemudian harta benda yang sudah dikumpulkan dengan susah payah karena mereka pikir bahwa itu bisa menyelamatkan hidup mereka, tapi mereka sudah akhirnya bakar semua. Ya, dibakar semua. Nggak ada gunanya itu. Kenapa nggak ada gunanya? Karena memang nggak berguna. Nggak ada kuasa sama sekali dengan itu. Ibu ibaratkan saya punya koleksi buku-buku sulap. Isinya buku sulap. Isinya trik semua. Bagaimana cara menghilangkan benda kecil sampai benda yang terbesar misalnya. Bagaimana cara terbang, bagaimana cara memproduksi yang sepertinya tidak ada jadi ada. Tapi semuanya itu hanya trik sulap. Ya, hanya trik sulap. Artinya buku-buku sulap itu tuh nggak punya kuasa. Beda dengan firman Tuhan. Amin. Apalagi nama Yesus. Kalau kita punya hubungan dekat benar-benar dengan Tuhan, dengan pribadi Yesus, maka nama Yesus itu sangat berkuasa. Jadi kayak kita menjadi sebuah, apalagi waktu kita nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ada kemenangan. Benar-benar nama Yesus. Makanya kalau kita pakai nama Yesus, sudah pasti kita menang. Kenapa? Karena kita punya hubungan pribadi dengan Yesus. Amin. Kita kenal Yesus. Amin. Kita pendengar pribadi dengan Yesus. Mungkin ya dan amin. Mungkin benar-benar amin. Apapun itu, kalau kita benar-benar sudah mengenal Yesus, tahu Yesus ya itu lebih sekedar tahu. Tetapi kalau mengenal, berarti kita punya pengenalan yang lebih dekat dengan Yesus. Ya. Nah, kalau sudah mengenal dekat dengan Yesus, maka jangan takut lagi. Jangan takut menghadapi dunia. Amin. Karena nama Yesus berkuasa. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Jadi benar-benar nama Yesus itu sangat luar biasa. Dan orang rela meninggalkan harta bendanya yang sangat banyak dan besar itu hanya untuk hidup taat kepada Kristus. Banyak sekali ya prinsip orang-orang saat itu berubah. Simpel saja apa yang mau Tuhan Yesus dengan. Ya. Tuhan Yesus hanya mau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dia mau kita tetap tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 17 katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kuasa Tuhan itu tidak pernah dipisahkan dengan hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang orang hanya tahu minta apa saja. Tuhan, saya mau minta sepatu baru, mau baju baru. Tuhan, aku mau motor baru. Tuhan, aku mau yang serba baru. Hanya itu. Mungkin banyakkan orang Kristen tahunya dan ingatnya itu saja. Tapi mereka lupa apa permintaan Yesus sebelumnya. Tinggal di dalam Yesus. Boleh kita minta sama Yesus? Bisa, boleh. Makanya dikatakan minta apa saja gitu kan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah tinggal di dalam Kristus. Amin. Kita harus tinggal dalam Kristus. Kalau nggak tinggal dalam Kristus,
Ya bagaimana ya? Kalau dalam Kristus berarti artinya kita tahu yang mana kehendak Tuhan, yang mana kehendak pribadi kita. Kita tahu yang mana akan dijawab Tuhan, yang mana yang tidak akan dijawab Tuhan. Gak bakal kita maksa Tuhan. Amin. Ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita punya ketaatan. Karena ketaatan itu adalah bukti bahwa benar, ya Kristus itu benar-benar sudah memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita ini orang yang taat, kita nggak bisa katakan bahwa Kristus itu sudah menjadi pemimpin dalam hidup kita. Bicara tentang ketaatan, ada seorang yang bernama Desmond Tutu. Desmond, ya kita sebut ya, Desmond Tutu ini tentara Amerika Serikat zaman Perang Dunia Kedua. Dia seorang Kristen dan dia jadi tentara dokter atau dokter tentara gitu ya. Namanya dokter tentara berarti dia pakai baju tentara. Dan tentara biasanya pakai apa? Menyandang senjata. Setiap tentara pasti punya senjata. Minimal pistol. Nggak ada pistol, masih punya bayonet atau pisaunya. Untuk apa? Membela diri. Dan biasanya kalau orang namanya membela diri pada zaman perang udah pasti otomatis. Kalau bukan dia yang mati, orang lain yang ya itu. Tetapi Desmond Tutu ini beda. Dia menolak senjata apapun dia. Hanya pakai helmnya, helm standar, helm besi, dan kemudian baju hijau biasa, zaman Perang Dunia Kedua, baju tentara ya, bukan baju loreng-loreng. Udah gitu aja. Dan sisanya adalah tas-tas berisi obat dan perlengkapan medis. Nah, dia menolak senjata. Jadi karena dia menolak itu membuat dia diejek sama orang lain. Bahkan atasannya itu sampai marah. Dia hampir aja diadili secara militer karena dia menolak atasan. Kenapa dia menolak ya? Dia tidak mau membunuh. Benar-benar taat ya, literal ya. Jangan membunuh ya dia gak bakal membunuh. Karena dia jadi dokter, dia lebih milih menyembuhkan orang daripada membunuh orang, bahkan musuh sekalipun. Ya seperti itu. Dia suka berdoa dan baca Alkitab walaupun di tengah-tengah tekanan ya, dan juga dalam peperangan. Jadi, dia sendiri bahkan ketika yang peristiwa yang difilmkan di Hacksaw Ridge itu dia bisa berhasil sekitar 70-100 orang dibawa. Dia selesai bawa satu, dia bilang, Tuhan satu lagi, bawa lagi. Tuhan satu lagi, bawa lagi. Ketika difilmkan ulang film ini, aktor pemeran Desmond Tutu ini nggak bisa membawa satu orang, narik orang itu, si aktornya nggak bisa narik. Tapi Desmond Tutu, walaupun ketembak, dia tetap bisa bawa tentara-tentara itu sampai 100 orang. Wah, luar biasa. Dan dia sendiri tidak membalas tembakan orang. Ketika dia ketemu musuh, justru dia mengobati musuhnya. Saat itu memang ketika itu sedang berperang dan musuhnya saat itu adalah Jepang. Ya, dia obati malah. Jadi ketika dalam chaos, suatu suasana chaos itu ada ledakan granat dan juga tertembak penembak itu, dia tetap mendahulukan prajurit lain untuk dihormati dulu. Karena dia yakin bahwa keselamatan yang dia miliki itu murni berasal dari pertolongan Tuhan. Makanya di situ di hidupnya dia sebuah contoh bagaimana dia menyatakan kuasa melalui ketaatan. Taat apa? Taat firman Tuhan. Walaupun jadi tentara tapi dia menjadi tentara dokter. Karena dia tentara dokter dia taat bahwa tidak akan membunuh orang yang di depannya dia. Ya.
Seperti itu. Makanya dia dapat sebuah penghargaan yang besar, penghargaan tertinggi untuk seorang tentara medis. Nah, bagaimana untuk kita semua? Mari kita tekun berdoa, membaca selalu firman Tuhan setiap hari. Amin. Jangan hanya sekedar di gereja atau pas KKA atau hari Jumat saja baca Alkitab. Setidaknya ada lagi yang kita baca setiap hari. Amin. Ya. Kita harus dalam kekudusan. Karena banyak godaan di dunia ini membuat kadang-kadang kita terpeleset. Seperti itu. Apalagi kalau browsing. Kalau sebuah situs gitu ya, browsing terlalu banyak iklan, kita nggak mau buka, kepencet itu kan akan muncul. Nah, buka iklan apa yang akan muncul. Nah, yang mereka bayar situs, ya situs akan mengiklankan apapun itu ya produk yang disampaikan. Bahkan dari yang baik sampai buruk pun itu semua ada di internet. Ya, tapi kita harus hidup dengan kekudusan. Amin. Minta ampun kalau kita buat salah. Jangan diam-diam saja. Ya. Kalau kita mau itu tapi hidup kudus, selalu berdoa dan meminta pengampunan, penyucian dari Tuhan. Amin. Yang kemudian keempat kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kalau sudah dalam hati ini, ketika Roh Kudus berbicara, kita harus taat, ikut apa kata Tuhan. Roh Kudus ya, Allah kita roh, amin. Makanya dia bisa berkomunikasi dengan kita dalam roh kita. Ketika dia bicara, itu bukan hanya sekedar hati nurani saja yang bicara, enggak. Ketika ada sebuah warning, peringatan untuk diri kita harus lihat, dengar. Apakah itu sebuah perkataan pribadi kita atau dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau dari Roh Kudus kita harus peka, ikut apa maunya Roh Kudus. Jadi otoritas rohani itu tidak dibangun ketika masalah datang. Otoritas rohani itu dibangun melalui kehidupan yang taat pada Kristus setiap hari. Bukan hanya sekedar ya kebetulan saja atau pas lagi mendadak atau lagi pas butuh. Enggak. Tetapi setiap hari kita taat. Simpulannya dari kisah-kisah anak Skewa yang hari ini itu mengajarkan sebuah 3 kebenaran penting. Yang pertama apa? Hormati nama Yesus. Amin. Yang kedua, baca sama-sama 2, 3. Hiduplah di bawah otoritas Kristus. Ketiga, nyatakan kuasa melalui ketaatan. Amin. Nama Yesus tetap berkuasa. Dan kuasanya dinyatakan melalui orang-orang yang mengenal Kristus. Yaitu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nanti kita hidup di bawah perintahnya. Dan setia menaati firman-Nya. Ada amin? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah berbicara firman Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur karena Engkau benar-benar Allah yang luar biasa. Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami sangat menghormati nama Yesus. Kami tidak akan menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Dan kami menyebut nama Yesus karena nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Dan Yesus punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di bawah tuntunan dan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami juga bisa belajar dan tetap terus hidup taat pada firman Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, karena semakin kami dekat dengan-Mu, semakin kami bisa mengenal-Mu, dan kami mau bisa mengikuti perintah-perintah-Mu dan tetap mau setia menaati firman-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami langkah keluar dari tempat ini, kami punya kekuatan baru. Bagaimana kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai pribadi-pribadi yang dekat dan mengenal Yesus, kami punya otoritas yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat memakai nama-Mu karena Engkau sudah dan mau memberikan kuasanya kepada kami. Bagi kami anak-anak Tuhan yang mau juga dekat dengan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan setiap hari. Ini pengucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Untuk pada siang hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman untuk pengumuman ibadah sepekan. Ibadah KKA pada hari Kamis, tanggal 6 bulan Agustus, pemimpin KKA Bapak Iper, tempat di keluarga Bapak Johan di Perumahan Ramayana. Untuk ibadah hari Jumat, ibadah doa, pemimpin pujian Ibu Siombing, renungan Ibu Ria, tempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu pada tanggal 9 Agustus, pemimpin pujian Bapak Noel, firman Tuhan Bapak Wesley, doa syafaat Ibu Etna, pemain musik Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Noel, operator LCD Saudari Louis, sound system Saudara Sihol. Dan ada tambahan pengumuman dari Ibu Dela terkait Yakum Kris. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya mewakili Gereja GSJA Batu Ampar sebagai humas dari GSJA Batu Ampar menghadiri rapat bersama di Yakum Kris pada hari Senin lalu, dan di situ disampaikan bahwa Yakum Kris dengan kepengurusan baru dari Yakum Kris ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan pada Yayasan Pemakaman Kristen ya di Balikpapan, dan beberapa hal yang penting diketahui adalah bahwa segala keanggotaan di Yakum Kris itu di bawah naungan gereja masing-masing yang berada. Jadi sekarang biaya untuk pembayaran Yakum Kris tidak bisa lagi dilakukan secara mandiri oleh perorangan, tapi melalui keanggotaan gereja di mana mereka berada. Jadi mohon Bapak Ibu dapat memaklumi kalau ada yang membayar secara pribadi kepada Yakum Kris, waktu dulu bisa melakukan pembayaran pribadi melalui Yakum Kris, tapi sekarang di bawah naungan gereja yang keanggotaan gereja Bapak Ibu berada, ataupun mungkin ada simpatisan yang mau melakukan pembayaran tapi dibawa oleh naungan gereja yang dipilih. Karena kenapa? Supaya tidak lagi ada jemaat yang merasa kok kami gereja di sini tapi kami tidak dilayani. Karena kejadian adalah sampai di DPR di sini yang menyatakan waktu itu ada satu jemaat yang merasa mereka tidak ada pelayanan gereja, tapi mereka merasa terdaftar di satu gereja tapi mereka tidak dilayani oleh gereja itu, dan sampai ke DPR, dan itu di Bimas Kristen merasa kayaknya terpukul banget gitu loh, sampai harus sampai ke tatanan tertinggi ya di Balikpapan, yaitu DPR, menyampaikan hal ini. Jadi sekarang dengan iuran terbaru dari Yakum Kris yang cukup kecil bagi Yayasan Yakum Kris, merasa itu cukuplah terjangkau oleh individu-individu yang mau membayar. Dan ada solusi yang diberikan kepada Yakum Kris adalah ketika jemaatnya banyak, diberi keleluasaan kepada gerejanya untuk pembayaran dengan term pembayaran yang bisa berulang. Maksudnya dalam 1 tahun itu bisa dilakukan berkali gitu, 3 kali pembayaran supaya tidak memberatkan gereja yang bersangkutan. Tapi kalau dilihat dari nominal untuk perorangan sangat kecil ya ibu-ibu ya, karena pembayaran sekarang adalah 30.000 per orang. Jadi bukan per keluarga. Kalau ibu-ibu udah punya keanggotaan secara keluarga, itu sudah tidak dinonaktifkan semuanya. Jadi sekarang berlaku adalah pesertanya itu berdasarkan perorangan yang terdaftar di gereja masing-masing. Maupun itu simpatisan ataupun orang-orang di sekeliling yang mungkin bekerja di Balikpapan yang kita tahu dia Kristen, boleh didaftarkan di gereja yang dekat, mungkin di naungan gereja yang dekat, tapi pembayarannya harus selalu melalui gereja setempat. Jadi itu peraturan yang terbaru. Bagi saya itu lebih terorganisasi, lebih baik karena pembayarannya lebih nyata, dan kalau terjadi apa-apa pun gembala yang bertanggung jawab jelas gitu kan. Jadi gak bisa menyalahkan lagi gembalanya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya keluarga yang ingin
terrealisasikan dengan baik pemakamannya, rumah abadi mereka, tolong didaftarkan dengan baik kepada jemaat di mana ibu-ibu berada. Jangan sampai nanti terjadi kok gereja seakan-akan tidak punya naungan ya untuk kegiatan ini. Ini saya sampaikan dengan mohon bantuan kepada ibu-ibu sekalian, bukan karena uangnya yang nominal kecil. Jangan sampai nanti gereja yang bertempatan dikucilkan oleh seluruh Balikpapan ini yang mengucilkan, wah kok cuma segitu aja nggak sanggup ya gerejanya. Jadi Bimas Bimas Kekristenan sudah menyampaikan hal ini kepada Yakum Kris melalui BMKSGB ya Uma ya. BKSGB, di bawah naungan BKSGB itu dibentuklah Yayasan Yakum Kris ini. Sekedar ibu-ibu mengetahui kalau Yayasan Yakum Kris ini seluruh anggotanya Yakum Kris ya, bukan pekerjanya, itu sukarelawan ibu-ibu. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana ke depannya untuk seluruh anggota bisa merasakan pelayanan yang nyata gitu dari Yayasan Kristen ini untuk pemakamannya. Jangan lagi ada yang merasa, oh kok kayaknya kok dibiarkan saja. Enggak, jadi sekarang kalau misalnya terjadi kayak gitu yang disalahkan adalah gereja setempatnya. Gereja yang menaungi mereka. Jadi tolong benar-benar ya ibu-ibu ya, kalau memang anggotanya mau dimasukkan, tolong betul-betul dimasukkan. Jangan sampai nanti terjadi gini, oh iya gereja saya tidak mau naungin ini, kecil kok biayanya. Kita sendiri bisa berpatungan untuk membantu, misalnya ada warga yang benar-benar jemaat kita yang tidak kekurangan gitu untuk kita bantu. Jadi tolong bantuannya untuk mungkin warga-warga di sekitar kita yang kita tahu Kristen tapi mungkin tidak terdaftar di gereja manapun, bisa kita sosialisasikan hal ini untuk membantu ke gereja kita. Jadi di Yakum Kris sendiri sebenarnya ada diakonia, nanti ada bagian yang dia tulis, tapi diharapkan semuanya gereja-gereja ini bisa lebih ngerasa gitu loh, kalau di sekelilingnya ada yang Kristen dan belum dilayani, bantulah untuk mendaftarkan mereka ke gereja di mana kita ada gitu kan, supaya jadi kekristenan itu nyata gitu, kasih Kristen itu lebih nyata gitu. Biayanya ibu-ibu cukup murah, cuma 30.000 1 tahun per kepala. Jadi sekarang bukan per kakak lagi, tapi per kepala 30.000. Jadi kalau diestimasikan adalah sehari itu kurang dari 100 perak. Ya kan? Itu bisa dibayarkan sebelum akhir November, tanggal 30 November. Dan diberi keleluasaan dari Yakum Kris 7 hari diberikan tenggat waktu lagi 7 hari ke depan untuk pembayarannya. Setelah itu bila keterlambatan terjadi, maka akan didenda kepada gereja yang bersangkutan yang menaungi orang-orang tersebut sebesar 20%. Ya, jadi mohon perhatiannya tanggal 20. Jadi kalau misalnya ibu-ibu merasa keluarganya mungkin ingin didaftarkan tapi belum terdaftar dari jemaat GSJA Batu Ampar, bisa disampaikan ke Ibu Gembala gimana caranya. Dan bila tidak mampu juga membayar 30.000, tolong disampaikan supaya kami mungkin bisa subsidi silang dari keluarga-keluarga lain yang bisa membantu gitu. Misalnya berapa orang dari gereja ini. Jadi nggak ada lagi yang bilang pemakamannya disia-siakan oleh gereja. Nggak akan terjadi lagi. Karena keanggotaan dimulai semenjak mereka mendaftarkan diri menjadi anggota di GSJA Batu Ampar. Mungkin ada yang merasa keluarganya ber-KTP Islam kan, tapi sebenarnya dia masih Kristen gitu. Tolong dibantukan untuk didaftarkan Bu, supaya nanti ketika pemakaman tidak terjadi lagi seakan-akan kita tidak menaungi mereka. Karena keluarga saya banyak ya yang karena satu dan lain hal mereka berpindah agama, tapi ketika pemakaman mereka mau dilayani secara Kristen. Ya, secara Yakum Kris terdaftar itu 50.000 orang Kristen, jemaat Kristen di Balikpapan, dan kurang lebih ini di Dinas Kependudukan ya Bu ya. Ya, 50.000 jiwa, dan temporer secara non KTP Balikpapan adalah sebanyak 2.500 jiwa.
Kalau menurut Yakum Kris, pelayanan Yakum Kris itu ketika mereka meninggal, tapi mereka pernah melakukan pembayaran di Balikpapan, tapi dia non KTP Balikpapan, itu ketika mereka pemakaman di luar tetap diberikan subsidi sebanyak 3 juta rupiah. Jadi kalau memang nggak dimakamkan di Balikpapan, mereka tetap akan diberikan uang pengganti sebanyak 3 juta. Jadi begitu ya Bu Ibu, Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalnya memang keluarga ada yang bekerja di sini tapi ketika meninggal gak di sini tapi mereka merasa pembayaran bisa dilakukan. Jadi non KTP Balikpapan bisa tapi harus sepengetahuan gembala yang bersidang. Ya mungkin kayak Ebi ya Umaya kurang lebih kayak gitu. Kak Ebi itu kan orang tuanya ada di Medan ya Umaya. Di Papua cuma mungkin Ibu Gembala mau mendaftarkan beliau bisa, tapi ketika nanti putus atau tidaknya keanggotaannya mereka berdasarkan gembala yang mendaftarkannya. Jadi kalau nanti Ibu Gembala masukkan ini cuma 10 orang, berarti 10 itu yang terdaftar. Nanti mungkin akan disosialisasikan kepada Ibu Gembala ya, mana nama-nama yang sudah terdaftar atau tidak, sehingga nanti jemaat lebih tahu lagi, lebih aware lagi mana yang harus ditambahkan lagi atau enggak. Dan tolong sampaikan dengan saya mohon banget kalau memang nggak bisa membayar sebanyak 30.000 disampaikan terlebih dulu supaya kami bisa melakukan subsidi silang bagi jemaat-jemaat yang berkelebihan. Mungkin keluarganya yang berkelebihan mau menambahkan 5.000 ke dalam itu supaya yang 5.000 itu nanti untuk subsidi silang jemaat yang nggak mampu ya, karena supaya semuanya tercover dengan baik oleh Yakum Kris. Ya kan, rumah abadi kita udah siap gitu kan. Itu aja yang mau saya sampaikan, dan pemberitahuannya untuk lebih lanjut tentang Yakum Kris adalah ya, iuran keanggotaan Yakum Kris, mekanisme dan pembayaran. 1. Anggota Yakum Kris bersifat perorangan atau per jiwa. Anggota Yakum Kris adalah umat Kristen ber-KTP Balikpapan, non KTP Balikpapan yang berdomisili di Balikpapan. Anggota Yakum Kris wajib terdaftar sebagai anggota gereja lokal. Jadi wajib ya Bu ya terdaftar di gereja lokal. Setiap anggota dikenakan iuran sebesar 30.000 setiap tahun. Paling lambat dibayarkan tanggal 30 November. Pembayaran atau penyetoran iuran dilakukan secara kolektif oleh setiap gereja lokal. Jadi nggak bisa pribadi lagi. Gereja lokal mendaftarkan nama jemaat, jenis kelamin, dan nomor NIK. Yang didaftarkan nomor NIK-nya ya Bu ya, penting. Karena nanti kalau misalnya mungkin mereka terdaftar, ada simpatisan kita seperti Bu Sitorus, mungkin mereka udah didaftarkan di gerejanya di HKBP mungkin secara semuanya gitu ya didaftarkan. Nanti kalau terjadi kayak gitu nanti akan dipertanyakan gitu lebih lanjutnya ke gereja. Jadi NIK kan kebaca. Kalau NIK kan satu NIK pasti cuma satu orang yang punya. Nggak mungkin satu NIK bisa satu orang bisa punya 2-3 NIK. Nggak mungkin. Gereja lokal mendaftarkan nama jemaat, jenis kelamin, dan nomor NIK. Pembayaran secara kolektif oleh gereja lokal bisa secara bertahap berdasarkan kondisi keuangan gereja dalam tahun berjalan, yaitu dari sampai dengan November tanggal 30. Yakum Kris dengan memperhatikan kondisi keuangan Yakum Kris. Batas waktu pembayaran atau penyetoran iuran pada setiap tanggal 30 November setiap tahun. Masa toleransi batas waktu adalah 7 hari setelah masa jatuh tempo. Jadi tanggal 30 atau paling lambat itu tanggal 7 Desember harus sudah terbayarkan semua. Setelah itu terkena denda. Pembayaran penyetoran iuran setelah masa toleransi akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 20% per bulan dan dari sisa pembayaran. Yakum Kris hanya menerima pembayaran atau penyetoran dalam bentuk transfer bank atau kris. Jadi nggak lagi bisa bawa uang tunai. Waktu itu Bu Gembala melakukan pembayaran secara tunai. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena supaya secara nyata. Kalau ibu-ibu nanya pembayarannya sudah dilakukan atau enggak, bisa nanti nanya ke bagian keuangan kita Bu Erlin. Itu nanti ada setoran. Setoran itu bukti
Jadi berapa anggotanya ketahuan ya, misalnya 10 orang berarti kan kali 30, 300 orang. Kalau itu terrealisasikan di keuangannya Batu Ampar berarti sudah terbayar semua. Kayak gitu ya Bu ya. Nanti nama-namanya juga akan dirilis dari Batu Ampar siapa aja anggotanya supaya nggak ada lagi yang bilang, wah nama anak saya nggak ada, mungkin terlupakan ya. Jadi tolong dibantukan untuk kita saling mengingat supaya nggak ada lagi salah-salahan seperti itu. Nggak didengar lagi sampai di anggota dewan, waduh Kristen kok kayak gitu banget ya, campur marut banget gitu terjadi. Masa aktif keanggotaan Yakum Kris setelah pendaftaran, ya jadi masa aktifnya anggota Yakum Kris setelah pendaftaran dan pembayaran. Perubahan nilai atau angka pembayaran iuran berdasarkan keputusan rapat bersama pengurus Yakum Kris dan BPH BKSGB atau pembinanya. Pembinanya jadi BKSGB. Itu yang mau saya sampaikan. Karena mengingat tanah Yakum Kris itu sudah akan habis, tinggal tersisa 60.000 kapling lagi, diperkirakan sekitar 2-3 tahun akan habis estimasi dari Yakum Kris. Itu maka akan diadakan lagi pembelian lahan untuk pembelian Yakum Kris. Ini sekedar info Bapak Ibu sekalian, untuk lahannya belum dipastikan. Jadi kemungkinan Yakum Kris berharap setelah pembelian lahan itu keanggotaan udah nggak bayar lagi. Itu yang diharapkan Yakum Kris supaya pelayanannya betul-betul nyata gitu, bisa dirasakan oleh seluruh anggota Kristen. Jadi jangan ada lagi ngomong, oh ya yayasan nggak memperjuangkan anggota Kristen, enggak. Jadi berharapnya kayak gitu. Karena 30.000 menurut Ibu Bapak gimana? Kecil ya, karena mungkin Ibu Sarlina waktu itu bayar per kakak ya Bu ya. Per kakak tuh mahal kan 220, sekarang 30.000. Ada yang mau ditanyakan biar nanti. Tidak Bu, jadi kartu yang lalu, keanggotaan kita yang lalu dianggap dihapus semua, diputihkan semuanya. Dimulaikan yang baru berdasarkan catatan di gembala. Jadi gini Bu, yang mau didaftar, tolong disampaikan ke Ibu Gembala. Semua pendaftaran melalui Gembala. Nanti akan dirilis Bu, siapa aja yang sudah terdaftar dan itu yang akan dibayarkan Ibu Gembala ke Yakum Kris. Ya, jadi tolong diingatkan baik-baik, keanggotaan kita di Yakum Kris yang lalu diputihkan, semuanya dinonaktifkan lagi, dimulai lagi dari yang baru. Kecuali memang pembayaran kita berakhir di bulan Oktober. Jadi memang November ini kita harus membayar kembali semuanya. Yang lalu sudah, tapi di tahun yang depan ini kita udah pakai sistem yang baru. Jadi kalau ada yang belum terdaftar nanti dirilis daftarnya sama Ibu Gembala. Siapa aja yang termasuk dalam pendaftaran kita. Dan nilai nominal itu Ibu Gembala harus membayarkan. Kalau sudah terdaftar 30 orang ya 30 orang itu harus dibayarkan. Mau atau enggak Ibu Gembala harus membayarkan. Tapi kan tadi udah dibeli keronggaran ya. Jadi itu jadi anggota tetapnya gereja sini gitu. Yang harus membayar ke Ibu Gembala gitu. Jadi itu saya infokan kalau memang ada yang mau daftar betul-betul Bu di dalam jemaat. Ketika nggak didaftar berarti dianggap nggak ada. Ya, jadi kalau ada keluarga mungkin yang mau dimasukkan disampaikan betul-betul kepada Ibu Gembala. Jadi keanggotaannya itu berlaku ketika Bu Gembala mendaftarkannya. Ya. Ya mungkin makanya sekitar kita, kiri kanan kita boleh kita tanyakan siapa tahu ya mau itu supaya nyaman, mereka nggak ngerasa lagi berat. Oh ya, saya sekedar informasi lagi untuk informasi yang lebih lanjut adalah apa yang kita dapat ya dari Yakum Kris ketika kita membayar. Tanah makam reguler ukuran 2x1,5, peti jenazah standar perlengkapan dalam peti kayu salib, pengantaran peti jenazah ke rumah sakit atau ke rumah duka, pengadaan tenda 4x6 1 unit ukuran unit dan kursi 100 buah di rumah duka, pelayanan mobil ambulans sesuai permintaan. Kalau dulu nggak dilakukan kayak ini. Kalau dulu ambulans itu cuma dari rumah duka ya ke pemakaman aja, tapi sekarang disediakan karena unit
ambulans di Yakum Kris sudah cukup untuk mengantar semua jemaat. Tapi nggak keluar daerah ya, di sekitar Balikpapan aja. Dan penggandaan tenda 4x6 ke penguburan. Iya, jadi misalnya butuh untuk sedang sakit gitu. Ini disediakan dari rumah sakit kemana gitu, berhenti kemana, mungkin akan dilakukan pengantaran ke rumah duka, misalnya ke rumahnya dulu, baru ke gereja, baru ke rumah duka. Nah itu semua diakomodasikan oleh akomodir sama Yakum Kris. Itu aja ibu-ibu bapak-bapak sekalian untuk keanggotaan kita di Yakum Kris. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Kalau untuk pendaftaran, ibu bapak sekalian silakan memberikan langsung kepada ibu gembala, atau bisa WhatsApp juga ya ke daftar ke daftar keluarga Allah, atau bisa ke sekretariat Jolin, nanti dibantu, nanti kita akan rilis sebelum melakukan pembayaran ke Yakum Kris siapa aja nama-nama yang sudah terdaftar, supaya kalau ada yang bilang merasa belum terdaftar, silakan info ke ibu gembala. Dan kalau mau mendaftar lagi, ada keluarga yang tiba-tiba mau masuk, silakan hubungin ibu gembala, karena semua pendaftaran harus melalui ibu gembala. Kami sudah datang ke rumah Pak Manurung, karena waktu itu beliau membayar secara mandiri ke Yakum Kris atas nama GSJ Batu Ampar. Tapi kami sudah sampaikan dan beliau bilang beliau sudah mundur dari GSJ Batu Ampar. Jadi tolong ya, kalau misalnya ada omongan yang lain atau yang merasa kayak Bu Eka juga sudah dicoret ya, Bu Eka juga sudah dicoret dari keanggotaan. Jadi ketika nanti ada omongan dia bilang, ih GSJ Batu Ampar nggak melayani kami, enggak, karena memang tidak ada daftarnya. Dari Yakum Kris juga akan keras, kami nggak ada daftarnya Bu. Lebih terorganisasi, lebih baik ya jemaat-jemaatnya, supaya nggak ada yang bilang, ada mungkin yang punya jemaat 4, dia bergereja di 4 tempat, dia tidak terdaftar dengan resmi, dan itu yang bikin masalah kebanyakan. Ya kan, dia gereja di Betani, dia gereja di Mawar Saron, terus nanti dia bilang menyalahkan semuanya, katanya nggak daftar, karena kewajiban kita mendaftar itu pribadi kita, bukannya gembalanya yang mendaftarkan. Karena gembala kan cuma taunya dia hadir, ya kan, tapi dia jemaat atau enggak kan harus ditanyakan ulang. Mereka mau berjemaat di mana? Kemarin terjadi, kita tanyakan kepada Ibu Sitorus, karena kan dia simpatisan. Tapi kalau memang dia mau melakukan pembayaran lewat kita, is oke aja. Kami menerima. Tapi setahu asal ACC dari Ibu Gembala. Karena nanti seterusnya Bu Gembala yang bertanggung jawab untuk pembayaran itu. Ketika dia tidak melakukan pembayaran, Bu Gembala ditagih senilai itu setiap tahunnya. Oke, itu yang saya jelaskan lebih lanjut. Kalau lagi nggak ada pertanyaan lagi, demikianlah penyampaian saya atas nama dari Yakum Kris. Dan kalau lebih jelas lagi nanti silakan Ibu Bapak, Ibu Endang mungkin ya, keluarganya cukup banyak, anak-anaknya, silakan disampaikan ke Bu Gembala siapa lagi yang akan didaftarkan. Ya, nggak apa-apa kan Bu, sekarang kan perorangan. Ya kalau nggak mampu disampaikan juga, silakan ya Bu ya, mungkin Ibu Bapak punya kenalan yang Kristen, tapi dia nggak terdaftar di mana-mana, kami menjembatani ya Bu Oma ya, jadi menjembatani atas nama GSJ Batu Ampar, menjembatani, tapi ACC juga, di ACC dulu dari kepengurusan GSJA ya Oma ya, Batu Ampar, kalau ACC ditambahkan namanya, karena nanti seterusnya administrasinya yang bertanggung jawab adalah GSJA Batu Ampar. Demikian informasinya, selamat siang. Itu pengumuman Yakum Kris. Nanti apabila kurang jelas bisa ditanyakan di luar ibadah atau WA pribadi dengan Bu Dela. Kita akan masuk ke persembahan pada siang hari ini. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami rasakan dan boleh kami terapkan dalam setiap kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami mau memberikan persembahan ya Bapa,
Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami pada siang hari ini. Biar persembahan persepuluhan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita akan angkat satu pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada.
siang hari ini tak putus-putusnya kami kembalikan syukur dan terima kasih atas segala kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan waktu yang sungguh luar biasa, kami boleh nikmati. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan yang selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu mendampingi kami. Engkau yang selalu memberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur karena masih ada kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan itu kami mau wujudkan, praktekkan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, namun itu akan menjadi satu bagian yang luar biasa kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Pakailah dengan kuat kuasa-Mu. Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dia boleh melakukan semua pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kemampuan, kekuatan, kesehatan menjadi bahagiannya. Dan kami semua yang sudah hadir pada pagi jelang siang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih mengetahui semua apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap doa kami. Engkaulah yang menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Dan marilah Tuhan ampuni kami dari setiap kelalaian kami, di dalam setiap kemalasan kami. Biarlah Tuhan tolong agar supaya ke depan ini kami mau lebih setia lagi. Kami mau lebih lagi untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan yang selalu menjawab di dalam setiap doa kami. Tuhan yang selalu memberikan satu kemampuan, kekuatan ekstra, istimewa, kesehatan yang sempurna akan kami boleh rasakan setiap hari. Dan kami bersyukur ke nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semuanya ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa kami boleh rasakan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati di dalam setiap apapun yang dapat kami boleh lakukan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Marilah Tuhan berkati agar semuanya apa yang dapat kami boleh lakukan, Tuhan pasti campur tangan dan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik mulai dari sekolah minggu, ibadah youth, ibadah KKA kaum wanita, dan sampai hari Minggu, biarlah Tuhan tolong agar supaya sama-sama kami lebih setia lagi di dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Dan bawalah kami ya Tuhan, agar supaya kami mau melihat bagaimana kebesaran Tuhan, dan jawaban demi jawaban kami akan rasakan di saat kami lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya menyerahkan buat bangsa dan negara kami yang ada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh takut kepadamu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai ke daerah-daerah yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka juga boleh melakukan pekerjaan dengan takut kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati dan sudah membentuk pengurus yang baru, itulah Yakum Kris. Marilah Tuhan tolong kami agar supaya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh lakukan kewajiban-kewajiban yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami semuanya, khususnya yang sudah hadir pada siang hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami, berikan satu kemampuan, kekuatan, kesehatan menjadi bahagian kami semua sepanjang minggu yang akan kami jalani, baik di dalam segala pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Tuhan berkati.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus memberikan satu kemampuan, kekuatan, kesehatan. Khususnya kami terus berdoa buat Pak Gembala yang ada saat ini. Tuhan Yesus, kami hanya menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau punya cara. Tuhan punya hal yang luar biasa akan terjadi. Mujizat pasti terjadi di dalam tubuhnya yang ada saat ini. Kami hanya berserah kepada Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi penolong kami. Penyembuh ilahi yang sungguh luar biasa pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami hanya menyerahkan buat sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan akan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Sekarang umat, angkat tangan-Mu dan terimalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di waktu masuk dan diberkatilah engkau di waktu keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil karena tangan Tuhan menyertai. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu.